Jumpa lagi dalam pertemuan video ajar kuliah analisis algoritma S2 dengan topik waktu komputasi. Waktu komputasi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, itu adalah untuk menentukan seberapa efisien algoritma itu. Nah, waktu komputasi itu tergantung pada variabel. Ya. Kenapa variabel? Karena sebenarnya kalau kita melihat, oke lah, bukan variabel. Misalkan kita mempunyai bilangan antara bilangan bulat, ya, variabel bilangan bulat dan variabel bilangan real. Ya. Jadi kalau kita mempunyai variabel bilangan bulat, jadi misalkan ini akan berbeda kalau kita menjumlahkan 2 plus 5 dengan 2.0 ditambah 5.0. Ya. Jadi kalau dengan bilangan bulat, maka ini tinggal konversi ke biner, ya. Kemudian jumlah biner, kemudian baru yang terakhir itu adalah konversi ke desimal lagi. Gitu. Hasilnya mungkin nanti sama gitu ya. Hasilnya itu 7, ini juga 7. Tetapi untuk yang 2.0 ini yang pertama itu dibawa ke bentuk IEEE gitu. Ini proses ini agak lama itu, IEEE ya, format IEEE. Kemudian dalam jumlahkan kita menyamakan dulu eksponennya, ya. Menyamakan eksponen, ya. Kemudian menjumlah mantisa, ya. Sebelum menyamakan komponen, ini merubah ke bentuk biner, ya. Jadi ya, menjumlahkan mantisa, kemudian baru kembali lagi kita bawa ke konversi ke desimal. Jadi prosesnya mungkin lebih lama gitu ya. Jadi dari merubah ke IEEE saja ini lama gitu ya. Jadi ini kalau ini 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4 paling tidak seperti itu. Apalagi kalau yang kita gunakan itu adalah sebelum ke IEEE itu dibawa ke apa namanya, mestinya masih ada satu lagi ya, menyamakan eksponen. Ya, kemudian kita merubah ke biner. Ini yang tidak melalui biner, ini langsung seperti desimal gitu ya. Ya, tetapi ini saja sudah berbeda. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, waktu komputasi real itu akan lebih besar dengan waktu komputasi integer gitu, bulat gitu. Ya. Nah ini sudah waktu komputasi real. Ya. Namun ya ini contohnya ya. Jadi waktu komputasi real itu lebih besar dari waktu komputasi bilangan bulat. Ya. Kemudian yang berikutnya, sebenarnya lalu yang berikutnya sebenarnya adalah jenis operasi, ya, jenis operator lah. Ya. Ini tipe bilangan, ya.
tipe bilangan. Ya, ini berasal pada tipe bilangan. Lalu juga yang sebenarnya berpengaruh itu adalah jenis operasi, jenis operator. Ya. Artinya kalau kita menjumlahkan dan kita mengalihkan, ini jelas apalagi pembagian ya. Ya. Jadi kalau urutan dari banyaknya itu sebenarnya malah yang pertama itu adalah jumlahan, selisih, kali, kemudian bagi. Itu aja baru kita berbicara 4 operator ini. Gitu. Artinya bahwa ini yang paling sedikit gitu ya, paling waktu komputasinya paling kecil. Ya. Ini paling kecil. Sementara untuk pembagian ini paling besar. Ya, karena ada save, ada ini dan sebagainya gitu. Ya. Jadi jenis operator ini juga mempengaruhi ya. Karena kalau misalnya ini minus itu kan terdiri dari 2. Kalau ini langsung ya. Minus ini terdiri dari 2 yaitu negasi, kemudian baru jumlah. Ya, paling tidak kan sudah 2 ini nanti ada beberapa save. Ya. Save dan jumlah. Ya. Ini juga sama, ini save jumlah. Gitu. Ya. Jadi dari jenis operator aja sebenarnya waktu komputasinya itu berbeda gitu ya. Jadi karena negasi dari untuk negatif itu negasi baru jumlah, kalau ini save ini dan seterusnya. Jadi ini namun tipe bilangan dan jumlah operator ini kita abaikan. Artinya kita abaikan dalam arti bahwa tipe bilangan maupun ya, ini kita anggap sama gitu. Tipe bilangan yang berbeda maupun jenis operator ini kita anggap sama gitu. Dianggap sama waktu komputasinya. Waktu komputasi ini dianggap sama antara tipe bilangan dan jenis operator. Karena ini dengan komputer yang sekarang ini tidak bisa kita bedakan antara tipe bilangan, walaupun kita mencoba mencari ini waktu komputasinya ternyata ini sudah tidak bisa dihitung lagi waktu komputasi perbedaan antara jumlah dan selisih, sehingga kita anggap sama atau kita anggap sebagai satu gitu ya, sampai satu waktu komputasi gitu. Ya. Oke. Ya, jadi jenis operator itu tipe bilangan dan jenis operator itu kita anggap sama. Kemudian yang berikutnya itu adalah banyak operasi. Nah, banyak operasi memang berbeda kalau kita punya 2 operator dan 1 operator itu bisa itu berbeda gitu ya, kita anggap berbeda. Jadi kalau kita punya 2 kali 3 ya, kemudian 2 kali 3 plus 5 ini waktu komputasinya ya kita anggap ini waktu komputasinya 1, ini waktu komputasinya 2. Artinya ini jadi 2 waktu komputasi gitu. Ya. Jadi kemudian nanti kita melihat struktur algoritma. Ya, struktur algoritma antara ya, jadi kalau banyak operasi tadi ya, banyak operasi 2 kali 3 itu sama dengan itu 1 operator, 2 kali 3 plus 5 itu 2 operator. Jadi berbeda ininya. Waktu komputasinya ini jelas berbeda karena yang 1 2 operator, yang 1 operator. Kemudian yang berikutnya yang berpengaruh terhadap waktu komputasi. Jadi ini kita anggap tidak berpengaruh. Yang berikutnya yang bergantung yang menentukan adalah struktur algoritma ya. Kita tahu bahwa struktur algoritma itu ada kita menggunakan struktur algoritma yang standar ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah
Jadi struktur algoritma, ya, ini yang kita gunakan struktur algoritma. Nanti yang kita lihat itu adalah yang sekuensial, ya, sekuensial atau berurutan, kemudian pencabangan, ya, atau branching. Kemudian loop, ya. Loop atau kalang atau loop. Ini kalang atau loop. Nah, nanti akan kita hitung bagaimana kalau sekuensial, bagaimana kalau pencabangan, dan bagaimana kalau kalang atau loop. Ya, ingat, kita nanti akan melihat pada best case, worst case, dan average case. Gitu. Nah, jadi kita melihat pada 3 itu. Jadi bentuk pencabangan, ya, artinya begini, struktur algoritma yang kita gunakan itu adalah itu. Jadi tidak ada kita asumsikan bahwa tidak ada break, ya, atau goto. Ya, kalau dalam Pascal atau apa gitu, dalam C kan bisa break, bisa goto. Nah, ini goto label maksudnya. Nah, ini kita tidak menggunakan itu. Jadi betul-betul urutannya pencabangan dan kalang. Ya. Kalang bisa nested, ya. Pencabangan juga bisa nested, sekuensial juga bisa nested. Tapi yang penting bahwa kita tidak membahas struktur break maupun goto. Nah, ini nanti akan kita lihat gitu ya. Ya. Lalu yang berikutnya yang akan kita perhatikan dari itu adalah prosedur atau function call. Ya. Ya, jadi prosedur atau function call. Jadi kalau prosedur dan function itu kita anggap sama, tapi yang jelas bahwa kalau kita mempunyai prosedur ada parameternya. Ya. Jadi untuk prosedur, ya, prosedur atau function atau subroutine, terserah aja lah namanya, subroutine. Ya. Ini yang pertama adalah bahwa ada parameter. Ya. Nah, parameter ini sebagai input. Ya, ada parameter yang dianggap sebagai input. Ya. Jadi input terhadap prosedur tersebut. Gitu. Jadi terserah mau, artinya dia harus ada yang ya harusnya ada satu ini. Kalaupun konstante ya enggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Cuman nanti kalau ada input itu agak lebih menarik di dalam kita menghitung ini. Jadi misalkan kita punya fungsi faktorial gitu ya, faktorial gitu. Faktorial itu kan inputannya adalah n gitu ya. Nah, fungsi faktorial kita tahu fungsi faktorial itu ada 2, kita bisa pakai yang ini. Kemudian nanti ada yang rekursif, ya, ada yang non rekursif, ya, ada yang rekursif, ada yang non rekursif. Ya. Ya, jadi contoh ini adalah misalkan ini if n sama dengan 0, dan faktorial sama dengan 1, dan else faktorial sama dengan
n kali faktorial n minus 1. Artinya ini sebagai input. Kalaupun tidak juga nggak apa-apa ya. Jadi misalnya kita hanya punya prosedur bla gitu ya. Nah, kemudian dia hanya menuliskan misalkan right good morning gitu. Ya, dengan ini ya boleh aja ya, tapi ini konstante, tapi ini akan lebih menarik kalau ada parameternya gitu. Artinya ini sebaiknya ada parameter sebagai input terhadap atau sebagai input untuk perhitungan waktu komputasi ya, untuk perhitungan waktu komputasi ya. Nah, nanti kalau non rekursif, rekursif ini tentu saja seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Kalau kita punya rekursif, maka harus dirubah menjadi non rekursif agar nanti kita bisa menentukan waktu kompleksitasnya. Gitu. Jadi oleh karena itu nanti kalau dia rekursif, maka kemudian bisa juga prosedurnya itu nested gitu ya, bisa nested prosedur atau nested subroutine. Artinya di dalam subroutine bisa ada subroutine yang lain. Jadi saya kira ini tidak menjadi masalah ya, dari antara yang nested maupun yang tidak. Gitu. Nah, ada beberapa jadi dari apa yang kita bicarakan, ada beberapa asumsi, ya, yaitu tidak ada perbedaan jenis operasi atau tipe variabel. Nah, ini yang sering menjadi ini adalah assignment, ya. Assignment itu bisa kita abaikan, ya. Bisa kita abaikan, dianggap tidak ada ini. Tetapi kalau kemudian assignment-nya itu terhadap konstante, ya kita anggap aja satu langkah seperti kalau di situ ada satu operator, walaupun atau bisa juga itu kita anggap satu konstante, tapi sebenarnya itu apa namanya? Sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda kalau kita anggap sebagai C-nya itu satu, ya, konstantenya itu satu. Jadi assignment dengan konstante itu dianggap satu langkah. Ya. Kemudian juga prosedur atau function yang sudah reserve, artinya yang sudah yang dimiliki oleh misalkan satu bahasa pemrograman, ya. Satu reserve itu dianggap mempunyai satu konstante langkah atau ya kita anggap satu nggak apa-apa sih gitu ya. Sebenarnya walaupun itu berbeda, walaupun sebenarnya kalau fungsi reserve itu sebenarnya kan kita nggak tahu ya bagaimana fungsi reserve itu dihitung gitu ya. Ya, jadi misalkan ini kita mempunyai fungsi sinus ya, atau eksponen. Kita mempunyai fungsi kita menghitung eksponen X gitu. Ini sebenarnya kalau menurut matematik gitu ya, secara matematik, maka menghitung eksponen X itu sebenarnya menghitungnya 1 plus X per 1 faktorial plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus dan seterusnya sampai ini. Nah, ini sampai ke X pangkat N dibagi N faktorial. Di mana N itu maksimum yang bisa dihitung dengan komputer. Itu. Artinya apa sebenarnya dalam menghitung eksponen X itu ini secara, yang saya ketahui secara matematik itu adalah ini. Itu tinggal tergantung N-nya itu bisa berbeda-beda gitu ya. N
bisa berbeda-beda gitu. Artinya tergantung kemampuan dari komputer gitu. Kalau komputernya besar ya N-nya bisa besar gitu. Sehingga apa? Sebenarnya kita tidak tahu sih berapa waktu komputasinya. Dan juga ini mungkin salah satu yang saya pikirkan, kemungkinan komputer menggunakan cara yang berbeda gitu. Ya, pada waktu menghitung eksponen X, sehingga karena ini kan hidden ya. Perhitungan ini hidden, kita tidak tahu bagaimana dia menghitung sinus X juga demikian ya, menghitung sinus X itu misalkan aja X per 1 faktorial minus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 ganti-ganti ya, plus minus min X pangkat 7 per 7 faktorial dan seterusnya ya. Nah ini juga demikian gitu, ini hidden ya, tersembunyi ya, karena ini sudah reserve. Nah karena ini hidden gitu ya, kita nggak tahu berapa gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau beberapa fungsi yang memang sudah ini ya kita anggap satu aja gitulah gitu. Walaupun secara real itu mestinya lebih dari satu, karena menghitungnya ada menghitung faktorial, menghitung pangkat dan sudah. Cuma kita tidak tahu bagaimana kita menghitung, bagaimana dia berhentinya gitu ya. Oleh karena itu ya ini kita anggap kita anggap satu gitu ya, satu langkah aja gitu. Karena ini tidak tergantung pada input, ini tergantung pada kemampuan komputer. N-nya ini tergantung kemampuan komputer. Kecuali kalau memang kita mau menghitung eksponen X ini dengan N sebagai input, ya enggak apa-apa gitu ya. Kecuali memang kita mau membuat prosedur menghitung eksponen dengan menggunakan ini. Nah, ini beda lagi nanti. Jadi oleh karena itu untuk prosedur itu kita anggap sebagai satu langkah saja gitu. Jadi supaya kita tidak terlalu banyak ini. Lalu tadi sudah saya sampaikan struktur argumen tidak menggunakan goto. Nah, kalau rekursif itu kan perlu stack ya, atau waktu manggil prosedur itu stack. Ini sementara kita tidak memperhitungkan stacknya gitu. Jadi itu kira-kira idenya waktu komputasi yang akan kita gunakan. Demikian untuk tadi ide waktu komputasi.